Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalvina Febrani dengan nomor NIM 43010200193. Ilmu Tauhid. Memahami Tauhid dan Iman. Tauhid dalam bahasa Arab, tauhidun yang artinya mengesahkan Allah. Ilmu Tauhid membahas tentang pengesaan Allah, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Intinya, Tauhid membahas tentang mengesahkan Allah, membahas tentang Rasulnya. Dalam ilmu Tauhid, itu adalah iman. Kata iman merupakan bahasa Arab yang bermakna percaya. Sedangkan dalam makna istilah adalah sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Dimensi dalam iman: membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman ada beberapa. Yang pertama, iman kepada Allah. Seseorang wajib beriman kepada Allah yang Maha Esa dan meyakini terhadap beberapa sifat wajib yang dimiliki Allah, sifat mustahil yang tidak mungkin melekat pada zat Allah, dan sifat jaiz Allah yang memungkinkan Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang wajib kita imani adalah 10 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, dan Malik. Selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, serta yang terakhir dan sebagai penutup, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, iman kepada Rasul Allah. Ada 25 Rasul Allah yang wajib diketahui dan diimani. Yang selanjutnya, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Setelah kiamat akan ada hari kebangkitan. Setelah itu juga akan ada hari pembalasan. Baik perbuatan yang baik atau buruk akan dibalas. Kiamat ada 2, yaitu kiamat sugro yang artinya kematian hanya pada beberapa makhluk, tidak semuanya. Sedangkan yang kedua, yaitu kiamat kubro, adalah kematian serta kehancuran pada seluruh umat dan makhluk di bumi dunia ini tanpa terkecuali. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Qada adalah sesuatu ketetapan yang masih bisa diubah karena adanya usaha. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Seperti contoh, mati, jodoh, rezeki. Seperti halnya secara simpel dapat diartikan qada adalah rencananya dan qadar adalah yang akan terjadi nantinya. Materi selanjutnya tentang memahami 6 rukun iman dalam agama Islam. Di dalam materi dijelaskan ada hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Berisi tentang cara Allah mengajarkan kita tentang agama Islam, yaitu melalui malaikat, kemudian disampaikan kepada Nabi atau Rasul. Dan ada juga melalui Al-Quran atau hadis Nabi. Untuk memahami tentang iman, kita perlu akal dan wahyu sebagai sarana mengimami kitab, mengenal ayat-ayat keagungan Allah untuk memperkuat iman. Ada 2, yaitu ayat kauniyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta. Yang kedua, yaitu kauniyah, merupakan pertanda keagungan Allah yang dijelaskan melalui atau lewat wahyunya, yaitu Al-Quran. Sekian dari saya, cukup segitu materi yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya untuk mendengar. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu sejarah mulai munculnya ilmu kalam.
Hubungan ilmu kalam dan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang dialektika ataupun kalam sebenarnya artinya berbicara. Nabi sebagai panutan segala masalah umat. Tidak pernah ada permasalahan yang besar menjadi sebuah pertentangan dalam hubungan umat Islam pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Tidak pernah ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Setelah Nabi wafat kurang lebih tahun 610 Masehi, lalu diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Masa pemimpinannya sekitar 30 tahun. 2 tahun dipimpin Abu Bakar. Pada saat itu belum ada permasalahan yang serius tentang perbedaan pendapat dalam umat Islam. Dilanjut oleh Umar bin Affan. Pada pemimpinannya belum ada permasalahan. Ada masalah tapi umat Islam harus patuh. Wafatnya terbunuh saat adanya demonstran membuat dia harus digantikan Ali dengan tuntutan harus mengusut pembunuhan Utsman. Ali diangkat menjadi khalifah. Beberapa tantangan yang muncul saat Khalifah Ali yaitu tuntutan untuk menemukan pembunuhan Utsman, perang dengan Aisyah, perang Jama, perang dengan Muawiyah, perang Siffin. Peristiwa perang Siffin sebenarnya telah dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi setelah adanya arbitrase, keadaan berbalik dan kubu Ali terpisah menjadi 2 kelompok. Terhentinya kekhalifahan dan digantikan dengan dinasti. Sistem pengangkatan pemimpin secara terpilih terhenti setelah Ali bin Abi Thalib dikhianati dalam perjanjian di tengah peperangan. Kekhalifahan pindah ke tangan Muawiyah yang seterusnya digantikan oleh keturunannya, keluarganya secara turun-temurun. Terdapat ayat dan hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 51-52. Perbedaan kekuasaan yang menjalar pada agama dan syariat Islam. Pertama, permasalahan perebutan kekuasaan, lalu pembelaan diri dan pengukuhan eksistensi kekuasaan yang dimiliki. Lalu munculnya beberapa hadis palsu. Penyebab munculnya ilmu kalam, fanatisme golongan, pemahaman terhadap teks keagamaan, perpolitikan, menguatkan argumen. Materi selanjutnya tentang aliran Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja yang artinya keluar, memberontak, timbul, dan lain-lain. Kata Khawarij sendiri berbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Khawarij secara istilah dalam ilmu kalam atau biasanya dibahas dalam perkuliahan ilmu tauhid. Yang dimaksud Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompoknya Ali saat perang Siffin. Doktrin dari ajaran Khawarij yang terkenal. Pertama, khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. Selanjutnya, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dalam arti boleh dari kalangan apa saja. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Selanjutnya, khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. Artinya tidak dibatasi sampai kapanpun kecuali khalifah tersebut melanggar sesuatu. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. Khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. Muawiyah, Amr bin As, dan masa Ali al-Asyik dianggap menyeleweng dan kafir. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Orang berdosa besar dianggap kafir. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Muslim harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng.
wa'ad dan wa'id, amar makruf, nahi munkar, memalingkan ayat-ayat mutasyabihit. Al-Quran adalah makhluk, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Selanjutnya perkembangan Khawarij. Khawarij adalah salah satu orang yang terkenal dengan ideologi radikalnya, termasuk dalam doktrin-doktrin golongan teologinya. Semua aliran yang bersifat radikal pada perkembangannya lebih lanjut dikategorikan sebagai aliran Khawarij selama terdapat indikasi doktrin dari aliran tersebut. Juga terdapat beberapa karakter aliran Khawarij.